Pada hari ini, di minggu pertama bulan April ini juga menjadi bulan Paskah. Dan yang menjadi tema kita pada bulan ini adalah submission, penundukan diri. Dan saya menambahkan dengan judul total submission, penundukan diri secara total, penundukan diri yang tidak kompromi, penundukan diri yang tidak ada sedikit pun diubahkan oleh apapun juga. Dan sebelumnya bulan Februari kita sudah belajar dari tema sehati dan kita belajar bagaimana Tuhan sendiri yang menunjukkan sehati yang sempurna, di mana Allah bersepakat terlebih dahulu sebelum melakukan segala sesuatunya. Dan kemudian bulan Maret kita belajar firman Tuhan, bagaimana juga Tuhan menunjukkan teamwork yang sempurna. Allah berfirman, Roh Allah melayang-layang, dan Allah Yesus Kristus yang adalah firman menjadikan terang, menjadikan gelap, menjadikan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Dan bulan April ini kita masuk tema submission. Dan kembali kita harus melihat bahwa Tuhan itu menunjukkan submission yang sempurna. Dari bulan Februari saya selalu menunjukkan Tuhan yang menjadi contohnya, Tuhan yang menjadi modelnya, Tuhan yang menjadi mentornya, baik itu sehati, baik itu teamwork, dan bulan ini baik itu submission. Mengapa? Karena kalau kita melihat leaders, kalau kita melihat para pemimpin, atau bahkan yang dikatakan yang sangat diurapi sekalipun, they fail. Mereka gagal. Mereka bisa gagal. Amin. Tetapi Tuhan yang menjadi contohnya, Tuhan menjadi modelnya, maka kepada Tuhan saja kita melihat dan bukan kepada manusia. Yang setuju katakan yes. Haleluya. Dan bulan ini kita akan melihat bagaimana submission yang ditujukan oleh Tuhan secara total dan sempurna. Dan itulah yang menjadi panutan kita. Bukan Abraham, karena Abraham juga fail. Bukan Daud yang taat, karena Daud juga fail. Bukan siapapun di dalam tokoh-tokoh Alkitab, karena mereka fail. Karena mereka ada gagalnya. Tapi Tuhan sempurna. Haleluya. Amin. Inilah yang harus menjadi contoh kita, menjadi teladan kita. Dan kita lihat bagaimana Tuhan Yesus itu menunjukkan penundukan diri yang total dan yang sempurna. Di dalam Filipi 2 ayat yang kelima berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Pikiran dan perasaanmu, saudara dan saya, pada hari ini, mari kita menaruh hidup kita, kepada pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Nah, kita mungkin sudah membaca ayat ini, berkata, oh iya, pikiran Kristus apa? Perasaan Kristus apa? Kita lihat berikutnya. Yang dalam rupa Allah, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Wow, inilah pikiran dan perasaan Kristus. Dia dalam rupa Allah, He is God, dia adalah Allah. Tapi dia tidak menganggap itu sebagai satu kesetaraan dengan Allah yang harus dipertahankan. Ya, karena apa yang dilakukan, apa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Justru ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. God the creator, Tuhan Allah pencipta alam semesta. Dia yang menciptakan segala sesuatu, merelakan dirinya. Pikiran dan perasaan Kristus ini, dia mau menjadi seorang hamba. Wow. Saya mau tanya, kalau bukan karena demi konten di YouTube, saudara yang orang kaya raya konglomerat, apakah mau tinggal di gubuk sebulan aja atau sehari aja, tanpa ada obat nyamuk, tanpa ada listrik, tanpa ada bakmi yang enak? Apakah mau? Tapi tanpa demi konten YouTube. Ya, kita bisa lihat di YouTube, ya, di TikTok, di mana-mana. Oh, dia orang kaya jadi miskin gitu ya. Ya demi konten. Demi konten dia kasih orang makan, dia beri orang pertolongan, tapi dibikin konten YouTube yang dikasih 100.000 dapat dari revenue Google Ads-nya ratusan juta. Tanpa itu, apakah mau? Tapi Kristus telah menunjukkan, inilah pikiran dan perasaan Kristus yang juga harus menjadi pikiran dan perasaan saudara dan saya. Yang setuju katakan, oke.
Haleluya. Kita harus sepakat Bapak Ibu ya. Kita harus sepakat. Nah, dan dalam keadaan sebagai manusia itu, dia dalam keadaan sebagai manusia itu, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia yang menciptakan manusia, dia menciptakan alam semesta. Dia mau taat kepada perintah Bapa, kepada kehendak Bapa untuk mati di atas kayu salib. Bagaimana mungkin dia yang menciptakan, tetapi dia justru disiksa oleh penciptanya. Tadi pagi Pak Yakub hambanya mengatakan bahwa ketika dicambuk itu, ujung cambuknya itu bukan sekedar seperti tali aja, tapi ada semacam mata pancing. Jadi ketika dicambuk, ditarik, maka dagingnya juga ikut keluar, ikut kecabut. Bagaimana mungkin? Saudara, bagaimana mungkin menciptakan manusia tapi merelakan dirinya disiksa oleh manusia yang dia ciptakan? Inilah total submission Tuhan Yesus. Sebab itulah dari hal ini kita bisa melihat penundukan diri. Apa kunci untuk saudara dan saya bisa menundukkan diri di dalam seluruh aspek kehidupan saudara, seperti yang Tuhan Yesus tunjukkan. Dia mau merendahkan diri. Dia merendahkan dirinya. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Merendahkan diri, taat. Maka submission gak bisa dilepaskan dari merendahkan diri. Submission, penundukan diri gak bisa juga dilepaskan dari ketaatan. Saya mau tunduk, tapi saya gak mau taat. Gak bisa. Saya mau taat, tapi gak mau tunduk. Juga gak bisa. Karena ini tidak dapat dilepaskan, tidak dapat dipisahkan. Merendahkan diri dan taat. Tadi katakan, kita hendaklah menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Maka ini juga harus menjadi pikiran dan perasaan saudara dan saya. Bahwa kita dalam total submission, penundukan diri secara total, kita merendahkan diri dan taat. Simple, orang yang merendahkan diri itu saya lihatnya cuma simple, sederhana. Masih bisa dikasih tahu. Masih bisa dikasih tahu. Kalau dikasih tahu udah debat kusir, dikasih tahu udah bela diri A B C D E F G sampai Z. Kalau dikasih tahu dan kemudian berargumentasi panjang lebar, biasanya kalau sesama pendeta dikasih tahu dia akan berargumen juga, demikian firman Tuhan. Oh, demikian juga firman Tuhan. Sama-sama melakukan firman Tuhan, main perang firman Tuhan jadinya. Tapi simpel aja bagi saya. Kamu mau dikasih tahu, kamu berarti mau orang yang merendahkan diri. Salah satu indikator yang simpel. Pak Rian, tadi khotbahnya itu ngelantur Pak. Oh begitu ya, terima kasih. Saya akan coba perbaiki. Tapi ngelanturnya bagaimana ya, sehingga saya harus perbaiki. Amin. Nanti tiba-tiba ada yang coba saya. Pak Rian tadi khotbahnya, oh gak apa-apa, terima kasih. Ya kan, Pak Rian, khotbahnya tadi mic-nya lupa, itu kurang deket, jadi suaranya nggak jelas Pak Rian. Gitu. Pak Rian, tadi waktu nyanyi habis khotbah, aduh Pak, suaranya falus Pak, tolong minggu depan jangan nyanyi lagi Pak. Oh iya, oke, siap, terima kasih, sudah diingatkan. Simple, merendahkan diri. Dikasih tahu mau. Jangankan gini loh, ngomong merendahkan diri, tapi baru dikasih tahu yang simple, sederhana aja udah ngedumel, udah ngambek, udah marah, udah kesel. Gimana ya mau dikasih tahu yang lebih besar? Ya kan? Gimana mau diperintahkan yang lebih besar? Baru dikasih tahu, bro. Kayaknya kemarin doa fajar terlambat bro. Kenapa bro? Begini. Yang merendahkan diri mah simple. Oh iya sorry Pak, kemarin begini. Amin. Oke, topik saya bukan merendahkan diri, saya jadi kepanjangan di situ nanti. Oke ya, jadi penundukan diri simple. Dia orang yang merendahkan diri dan taat, itu kuncinya. Nah, sebab itulah seperti Kristus, firman Tuhan berkata bahwa kita hendak menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Maka seperti Kristus menundukkan diri kepada Bapa, maka saudara dan saya yang harus menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus itu juga harus menundukkan diri kepada Tuhan. Yang setuju katakan, oke. Haleluya. Kita harus
menundukkan diri kepada Tuhan. Submit yourself to God. Total submission. Mengapa kita perlu menundukkan diri kepada Tuhan? Firman Tuhan berkata begini, saudara-saudara. Di dalam Yakobus 4 ayat 7. Semoga saya nggak salah kopas ayat ya. Bulan lalu ternyata saya salah bikinnya Kejadian, harusnya Keluaran itu. Tapi pasal dan ayatnya itu benar. Tapi hanya nama kitabnya salah. Bulan lalu itu bikinnya Kejadian, harusnya Keluaran ya. Saya ralat. Ada yang kasih tahu, saya terima dengan baik dan saya sampaikan koreksi dan permintaan maaf di depan sini. Nah, karena itu saudara-saudara, tunduklah kepada Allah sebagaimana Kristus tadi sudah mendemonstrasikan kepada kita. Dia tunduk. Apa yang harus dilakukan? Dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Pak, Bu, di dalam kehidupan kita pikir kita melawan iblis, kita mau berperang melawan iblis, tapi kita bukan orang yang tunduk kepada Allah. Jangan mimpi. Gak bisa. Gak bisa. Jelas firman Tuhan berkata, gak perlu tafsir yang luar biasa. Gak perlu hermeneutik yang jelimet buat mengartikan ini. Bahwa untuk orang bisa melawan iblis dalam hidupnya, dalam hati dan pikirannya, harus seperti Kristus tadi, tunduk kepada Allah. Total submission. Penundukan diri kepada Allah secara penuh. Maka baru ia akan menjadi orang yang berkemenangan ketika dia melawan iblis. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena Tuhan tidak tinggal diam, memberkati kita, menolong kita, menjaga kita, melindungi kita, menyertai kita, memberkati kita, membawa kita di terus kaya, tidak akan turun, tidak kepala bukan ekor. Yes, tetapi at the same time, di waktu yang sama ada iblis juga, saudara-saudara, yang nggak mau saudara berkemenangan, yang nggak mau saudara hidup berkelimpahan. Karena dia tahu kalau saudara hidup berkelimpahan, saudara akan menjadi berkat bagi orang lain, dan orang lain itu akan melihat bagaimana Tuhan itu dapat dipercaya. Sehingga menjadi percaya kepada Tuhan. Maka iblis tidak akan tinggal diam juga. Harus sadari. Tetapi jangan pikir untuk berkemenangan melawan iblis kalau kita orang yang tidak menundukkan diri kepada Allah. Efesus 6, di dalam konteks peperangan rohani, ini yang dilakukan oleh iblis, saudara-saudara. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Apa yang dilakukan oleh si jahat, yaitu iblis ini? Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan. Berapa Bapak Ibu? Berapa? Serangan musuh itu berapa? Berapa? 1, 2, banyak, kita nggak tahu berapa. Makanya dikatakan begini, dapat memadamkan semua panah dari si jahat. Ya, Efesus 6 dalam konteks perlengkapan senjata rohani, perisai iman membuat kita memadamkannya. Tetapi tanpa penundukan diri kepada Allah, kamu tidak akan bertahan melawannya. Gak bisa dilepasin Bapak Ibu Saudara. Kecuali saya bilang, oh kan saya sudah melakukan firman Tuhan, saya pakai perisai iman, tapi gak pernah tunduk kepada Allah. Berharap berkemenangan. Dengar baik, iblis menyerang, melancarkan panah-panah api dari si jahat. Metaforanya tentu dalam konteks pada waktu itu zaman kerajaan, zaman perang gitu kan ya, pakai panah. Zaman dulu serang dari jauh pakai panah, dari dekat pakai tombak, pakai pedang. Makanya Alkitab banyak pakai metafora-metafora zaman kerajaan. Mungkin kalau zaman sekarang dia akan berkata, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan bom nuklir dari si jahat. Ya kan, senjata jarak jauh antar benua, luar biasa, antar benua. Bapak Ibu dengar baik. Mungkin kau berkata, kayaknya tadi pagi sama istri baik-baik aja, tapi kok tiba-tiba istri ngambek ya. Kayaknya saya udah berdoa dalam perjalanan saya, kok tiba-tiba saya nyerempet orang ya. Saya sepertinya udah berdoa buat ini, buat kontrak ini, buat bisnis ini. Tapi kok tiba-tiba saya merugi ya? Kok tiba-tiba saya kena tipu ya? Si panah si jahat ini. Dia melontarkan panah api bagi kita. Artinya dia melemparkan, dia memanah kita dengan kebencian, keirian. Kemudian apa lagi? Dengki, kesal. Tiba-tiba orang padahal ngomongnya baik-baik aja. Tapi kita tiba-tiba jadi kesal dengan omongannya dia. Waduh, luar biasa. Panah-panah api si jahat. Maka sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa berkemenangan melawannya tanpa kita tunduk kepada Allah.
mungkin mulai bertanya-tanya, gimana Pak tunduk kepada Allah? Tunduk gini Pak. Ya Allah, tunduk, ibadah tunduk aja terus. Tunduk aja pokoknya. Nah, ini kan. Nah, kalau saudara bertanya, berarti saya membaca pikiran saudara, ya kan ya? Bagaimana Pak? Seperti apa bentuknya? Wujud nyatanya tentu saja ada banyak, ya. Tetapi oleh karena keterbatasan waktu yang saya juga sudah diingatkan berkali-kali, saya berterima kasih sudah diingatkan berkali-kali, supaya tepat waktu, maka saya tidak banyak-banyak menyampaikannya. Haleluya, ya. Nah, bagaimana kita menundukkan diri? Kita lihat. Yesus melakukan kehendak Bapa. Tadi, penundukan diri kuncinya adalah merendahkan diri dan taat. Jadi wujud nyatanya adalah ketaatan terhadap apa yang menjadi kehendak Bapa. Maka ia maju sedikit. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Penundukan diri Kristus adalah menundukkan kehendaknya kepada kehendak Bapa. Menundukkan apa yang menjadi mimpinya kepada apa yang menjadi mimpinya Bapa. Menundukkan apa yang menjadi kerinduannya dengan apa yang menjadi kerinduan Bapa. Sedikit kristologi. Kenapa? Bukankah Kristus memang untuk mati di kayu salib? Kenapa Tuhan Yesus justru minta supaya nggak usah disalibkan? Nggak usah lewat cawan ini. Yang lain aja. Kenapa? Sedikit kristologi. Jadi begini. Karena ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa memang tidak ada jalan lain selain salib yang harus dilakukan. Sebab itulah Bapa mengatakan, enggak, jalannya cuma ini, salib harus dilakukan. Kamu harus turun ke kerajaan maut supaya kamu berkemenangan atas maut, sehingga engkau dapat mengangkat orang-orang percaya yang di dalam maut memperoleh hidup yang kekal. Amin. Karena kalau debat-debat sama orang sebelah kan begitu. Yesus katanya rela, merelakan dirinya. Apa rela? Itu udah minta 3 kali. Tuhan jangan, Tuhan Saul baru. Enggak, justru 3 kali dalam Alkitab. Di dalam konteks Alkitab itu mengatakan bahwa itu sungguh-sungguh serius. Kuat sekali maknanya. Dan menunjukkan bahwa memang gak ada jalan yang lain. Tuhan Yesus katakan. Jadi kalau bahasa gampangnya gini, kalau bisa gak usah cara inilah Tuhan, cara yang lain aja untuk mengampuni semua umat manusia yang berdosa. Enggak. Oke, sedikit kristologi. Nah, jadi Yesus berkata bahwa bukan kehendakku, tetapi kehendak Bapa, kehendakmu. Ya, di dalam Matius 2 kali, tapi di dalam Markus 3 kali. Ya, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, iya Bapakku, jikalau cawannya tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya. Ya memang gak ada jalan yang lain Tuhan Yesus. Gak ada jalan yang lain Bapak Ibu Saudara. Untuk saudara saya diselamatkan, gak ada jalan yang lain. Ini dia, salib Kristus yang kita rayakan pada bulan Paskah ini. Inilah penundukan diri Kristus. Melakukan kehendak Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara, saudara yang rindu, yang mau berkata tadi, mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup saudara, dalam pekerjaan, keluarga, bisnis, apapun, daripada para panah api sejak itu, maka kemenangan saudara tidak akan terjadi tanpa saudara menundukkan diri kepada Allah. Bagaimana saudara menundukkan diri kepada Allah? Melakukan kehendak Allah. Maka saudara-saudara, orang yang tunduk kepada Allah, hidupnya bukan lagi tentang apa yang dia kehendaki, tetapi apa yang Allah kehendaki atas hidupnya. Amin. Gereja, saya mau berkata kepada saudara, gereja yang benar dan gereja yang harus tetap ada di dalamnya, dan gereja yang harus tetap support apapun dengan segala upaya daya saudara, adalah gereja yang tetap dalam koridor melakukan kehendak Allah. Setuju? Kalau gereja udah mulai melenceng dari kehendak Allah, melakukan agenda-agenda pribadi, saya bicara begini juga untuk saya, ya kan? Maka itulah bukan gereja yang benar. Tapi selama gereja di mana saudara ada, khusus di tempat ini, di Bethesda ini, adalah kita tetap dalam koridor melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, maka mari saudara tetap beribadah, tetap setia melayani. Amin. Karena saudara dan saya sedang hidup untuk melakukan kehendak Allah. Maka saudara-saudara setiap hari dalam hidup saudara selalu bertanya dalam doa, dalam waktu ada bersama dengan Tuhan, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan? Apa yang Kau kehendaki dalam hidupku Tuhan untuk aku lakukan?
Maka itu menjadi doa kita, seruan kita kepada Tuhan. Apapun itu, maka kita berseru kepada Tuhan. Amin. Nah, yang kedua adalah menundukkan diri pada otoritas. Haleluya. Ya, submit yourself to authorities. Ini yang kedua, ya. Kita harus menundukkan diri juga kepada otoritas kita. Ya. Nah, Ibrani 13 ayat 17. Tadi menundukkan diri kepada Allah penting sekali karena kita tahu ada panah-panah api si jahat dan kita harus bisa melawannya dengan cara kita menundukkan diri kepada Allah. Maka kita akan berkemenangan ketika melawannya. Ya, nah Ibrani 13 ayat 17 berkata gini, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Submit yourself. Submission. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab apa? Mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Nah, ini penghiburan nih buat para pemimpin nih. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Pak, Bu, mau para hamba Tuhan gembira? Mau? Tunduklah dan taatilah para pemimpinmu. Kita jadi gembira, ya kan? Komsel jalan, enggak, jangan, enggak bisa. Karena begini, karena begitu, karena begini. Kita sudah berdoa dan kita sudah putuskan, Komsel jalan. Jangan Pak, nggak bisa begini-begini. Nggak bisa. Kalau Bapak tetap bilang mau jalan, yaudah Bapak aja yang bimbing, Bapak aja yang bimbing. Tunduklah pada pemimpinmu. Taatilah mereka. Taatilah dan tunduklah. Amin. Karena apa? Para pemimpin diberikan Tuhan juga otoritas, tudung, perlindungan. Pak, Bu, Saudara, Bapak, Ibu, Saudara, para hamba Tuhan, para pemimpin Saudara, pemimpin rohani Saudara, diperintahkan oleh Tuhan, diberikan mandat oleh Tuhan, berjaga-jaga ke Saudara. Oke, saya nggak usah panjang-panjang ya, saya nggak usah panjang-panjang. Saya hanya sedikit saja. Langsung kembali kepada bagaimana kalau begitu. Bagaimana? Tunduk dan taat. Emang nggak boleh ya? Saya berargumentasi para pemimpin. Nggak bisa Pak, nggak bisa karena begini, karena begini, karena begini. Jadi para pemimpin juga sudah memikirkan itu sebenarnya sebelum diputuskan. Setuju? Sudah dipikirkan dengan masak, dengan matang. Sudah dipertimbangkan berbagai hal. Bukan pemikiran satu orang. Amin. Ini bukan curhat, tapi ini memang kebenaran. Amin. Dan ini bukan hanya konteks di Bethesda, Bapak Ibu Saudara. Juga terapkan, aplikasikan di konteks Bapak Ibu Saudara, di pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Ya, saya yakin kalau misalnya saudara direktur, manajer setiap kali kasih perintah, setiap kali kasih instruksi, anak buah selalu aja bertanya dan selalu aja negatif. Gimana rasanya, Pak Deka? Kasih strategi nih, bla bla bla, kita akan lakukan begini. Pak, kayaknya nggak bisa. Kalau strategi itu kayaknya bakalan gagal. Maksudnya begini. Jadi bagaimana? Udah pokoknya nggak bisa, nggak usah. Jadi kita ngapain? Nggak apa-ngapain Pak. Udah nggak bisa. Ya, gimana ya? Ya kan? Oh kita bikin ini, semuanya ditolak, semuanya digagal. Gimana rasanya? Pasti nggak bisa seperti ini nih. Ya, dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Bagaimana mau gembira jadi pemimpin begitu? Yang ada mau masuk kantor udah pusing duluan. Aduh ketemu si ini, dia bakalan kritik lagi, dia bakalan tolak lagi, dia akan berargumentasi, dia begitu begini. Gimana ya? Ya, ya Pak. Wah ini sahabat-sahabat saya yang luar biasa ya, para pemimpin. Nah. Bagaimana? Paulus memberikan sebuah ilustrasi metafora. Tadi saya sudah bilang ya, Alkitab ditulis perjanjian baru, ada zaman-zaman kerajaan. Ya, sebenarnya perjanjian lama juga sama ya, zaman kerajaan juga. Ya, apalagi pas itu adalah kerajaan yang sedang berjaya adalah Romawi, the Romans ya. Dan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Ini dia. Paulus ya memberikan ilustrasinya adalah penundukan diri kita adalah kepada otoritas seperti seorang prajurit. Bukan seperti seorang jenderal. Prajurit Pak. Prajurit Bu. Kita diminta tunduk taat pemimpin seperti seorang prajurit. Yang berjuang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah ini tadi saya bilang kalau anak buah ngebantah mulu, gimana mau jadi berkenan? Terus tiba-tiba tahun depan dia bilang Pak saya naik gaji dong Pak. Pak Andre kira-kira gajinya dikendaki nggak Pak? Kalau kayak begitu Pak, punya karyawannya begitu Pak. Pokoknya setiap kali Pak Andre ngomong nih,
Nggak setuju. Kenapa? Nggak setuju pokoknya. Jadi gimana bagusnya? Nggak ada. Terus tiba-tiba tahun depan, Andre, kayaknya profit naik nih, naik gaji dong. Gimana itu Pak? Jangan naik gaji, jangan mungkin dipertimbangkan ya Pak ya, status kekaryawanannya ya kan. Nah seperti seorang prajurit Bapak Ibu, ya ia berkenan kepada komandannya. Nah prajurit itu ada banyak ya, ada banyak value nilai-nilai seorang prajurit ya. Tapi oleh karena waktu saya sampaikan 3 saja. Nah yang pertama, prajurit itu adalah selalu ready, ya enggak? Pak Bu, tunduk taat kepada pemimpin seperti prajurit, selalu ready. Harian, datang, kita mau rapat. Oh oke, siap. Sir, yes sir. Ya kan? Pak, datang, kita mau makan-makan. Oh kalau itu yes banget. Makan-makan, oke ya siap. Gak perlu ada pertentangan itu mah, gampang langsung berangkat. Ya kan? Sir, yes sir. Ini prajurit. Tunduk dan taat seperti prajurit. Sir, yes sir. Harian, doa buat perpuluhan. Siap, laksanakan. Harian, atur orang-orang yang mau menikah. Kasihan mereka pada jomblo terus semuanya tuh. Dia pada menikah. Siap, laksanakan. Harian, doa fajar. Siap, laksanakan. Harian, renungan di doa fajar. Siap, laksanakan. Sir, yes sir. Boleh ditanya, pernah gak saya menolak? Saya harus ngomong, harus diteladan ya gak? Boleh dikonfirm dengan hambanya. Pernah gak saya menolak? Gak peduli. Mau itu diatur jadwalnya, mau itu dadakan kayak, gak peduli. Pokoknya prajurit, sir, yes sir. Gak usah ngomong nunduk diri sama Tuhan. Kalau nunduk sama otoritas gak bisa. Mimpi. Karena penundukan diri kepada Tuhan ditunjukkan juga penundukan diri kepada otoritas. Karena mereka adalah wakil Tuhan katanya. Tudung kita. Keras sih. Iya, saya dari bulan lalu udah begini nih. Karena kita mau bawa next level dalam keimanan, dalam kehidupan pelayanan kita juga. Amin. Gak usah mimpi lah. Saya tunduk kepada Allah. Tapi suruh doa gak datang. Doa puasa. Yes sir, sir, yes sir. Kecuali lupa. Oh iya lupa, udah makan. Oh iya hari ini puasa. Udah lanjut, karena lupa, makan jam 10, lupa. Ya udah jadinya jam 10 sampai jam 10 pula hari depan dong. Udah lupa. Lewat deh doa puasanya. Ada. Sir, yes sir. Apapun. Kalau memang saya dikaruniai Tuhan, diberikan talenta untuk bidang itu, saya akan berkata, sir, yes sir. No kompromi. Karena kalau saya tunjuk, saya dipilih, berarti saya punya kemampuan di situ. Kalau memang berjalan dan nggak bisa, saya bilang, tolong direview. Setuju nggak? Setuju nggak? Tolong direview. Saya bukan orang yang mau, bisa ini, ambil ini, lakukan ini, lakukan ini. Enggak, Tuhan kehendaknya apa dalam buat saya. Dan Tuhan bicara melalui pemimpin dalam konteks pelayanan. Kamu pelayanan apa? Lakukan. Sir, yes sir. Oke, 3 menit lagi. Yang kedua, selalu melakukan perintah. Jangan mimpi tadi, seperti Tuhan Yesus melakukan kehendak Allah, perintah Allah taat sampai mati. Terus pemimpinmu, pemimpin komselmu, pemimpin apa di komisimu, ya, memberikan perintah untuk melakukan ini, melakukan itu. WPI jalan, langsung jalan, mantap. Itu berarti sir, yes sir, ya kan? BMC jalan, langsung jalan, yes sir, yes sir, sir, yes sir, keren, ya enggak? Lakukan aja perintah, nggak usah ngomong mimpi melakukan perintah Tuhan. Kalau perintah yang pemimpin nggak bisa dilakukan, mimpi itu nggak bisa dipisah, Pak Bu, nggak bisa dipisah. Gak bisa dipisah, mau bilang melakukan kehendak Tuhan, tapi apa yang disampaikan oleh pemimpinmu, pemimpin rohanimu dalam konteks ini ya, dalam kantor sama saja ya. Oke? Lakukan. Tinggal 2 menit lagi. Maka yang ketiga adalah tidak bertindak sendiri. Gak ada prajurit dia main tiba-tiba operasi sendiri. Betul? Dia lakukan razia sendiri. Dia lakukan operasi sendiri, tiba-tiba komandannya nggak tahu, nggak ada. Mereka selalu report kepada komandannya. Datang, report. Apel pagi.
Mau pulang, report. Gak ada yang nyelonong baik. Tentara itu, prajurit itu, setuju gak? Iya kan? Bisa dikonfirmasi kepada hambanya. Setiap kali saya mau ada sesuatu hal, saya izin. Saya ngomong. Hari Minggu besok saya minta izin, nggak bisa sampai ibadah 3, hanya sampai ibadah 2. Besok saya minta izin, saya nggak bisa ibadah 1, hanya ibadah 2 dan 3. Besok saya minta izin karena akan begini, karena akan begini. Nggak ada saya tiba-tiba nyelonong baik. Tidak bertindak sendiri. Reporting to leaders. Gimana ya mau report kepada Tuhan, report ke leadersnya nggak bisa. Hari ini ibadah 3, habis ibadah 3 saya juga udah minta izin. Nanti habis khotbah ibadah 3 saya langsung caw. Saya udah minta izin, saya udah report. Saya nggak tiba-tiba pulang begitu aja. Walaupun sesudah khotbah udah habis malahan, tapi tetap report. Amin. Itulah dia prajurit. Penundukan diri seperti prajurit yang disampaikan oleh Paulus. Tentu ada banyak lagi value-value dari prajurit, tapi saya pikir 3 itu cukup mewakili. Saudara mengerti dan berkati, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari